Beragam karya menarik lahir melalui kelihayan jari tangan. Ya, ini adalah keterampilan menjahit tapi bukan pakai mesin. Jadi ada patchwork quilting namanya atau teknik menjahit dengan tangan. Wih, kamu bisa? Belum bisa sih, saya so tahu aja. Tapi ada tempat belajarnya juga. Jadi kalau saya ikutan, saya sih optimistis. Pasti saya juga bisa. Sejak ribuan tahun lalu, seni menjahit sudah sering dilakukan manusia jauh sebelum mesin jahit ditemukan tahun 1790. Selain sebagai seni, menjahit juga menjadi cara memenuhi kebutuhan. Cocok kan? Ini nih yang bikin saya suka milih tas kain karena mudah dibersihkan kalau kotor. Tapi kenapa harganya lumayan ya untuk ukuran tas kain? Saya mau nanya. Teknik jahitnya tuh termasuk lumayan rumit gitu, jadi kita mesti potong-potong dulu. Berarti nggak dijahit biasa gitu aja? Iya, ada jahit tangan. Oh, jadi juga. itu yang bikin harganya agak lumayan gitu ya? Iya. Saya mau dong Mbak, dicontohin gitu, nggak tahu bikin apa yang lucu tapi yang gampang. Gampang kita bikin ini aja, sarung bantal buat boneka. Boleh, kita lihat contoh-contohnya. Patchwork quilting adalah seni jahit menyambung dan menggabungkan potongan kain perca untuk menghasilkan barang pakai. Di benua Amerika dan Eropa, seni ini sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Untuk melakukan cara menjahit yang satu ini, tinggal siapkan pola. Lalu gambar di atas karton dan gunting sesuai bentuk. Lalu siapkan kain perca dan bentuk sesuai pola. Potongan kain perca tinggal diberi kombinasi untuk bagian belakang sarung bantal. Nah, ini saatnya menjahit dengan teknik quilting. Dengan bantuan timbel yang dipakai di jari tengah tangan, proses menjahit tangan dengan sedikit menekan akan lebih mudah. Ternyata teknik menjahit dengan cara quilting ini nggak mudah walaupun sudah menggunakan timbel untuk membantu mendorong, tapi hasil jahitan saya belepotan. Boleh bantu Mbak? Butuh kesabaran dan tekun untuk menghasilkan karya dengan teknik ini. Tak harus bisa menjahit mesin, cukup menguasai jahit tangan lurus saja. Udah jadi nih Mbak? Udah. Asik, lucu juga. Sudah jadi sarung bantal mini, ini bisa buat teman tidur boneka lucu ini. Dan yang membuat harganya lumayan ternyata adalah cara dan juga lama waktu membuatnya. Butuh waktu 2 jam hanya untuk membuat sarung bantal mini. Sarung bantal mini ini adalah karya paling mudah yang bisa dibuat dengan teknik patchwork quilting. Selain sarung bantal, masih banyak karya yang bisa dibuat dengan menggunakan teknik ini. Inilah yang ditekuni Eka Putri sejak tahun 2008. Awalnya, Eka hanya mengikuti berbagai kursus kilat menjahit di Jakarta. Kecintaan pada seni jahit kini membawa berkah bagi Eka. Banyak sekali produk yang bisa dihasilkan, mulai dari yang kecil, dari dompet, sarung bantal, tempat tisu, tutup galon, sampai ke yang besar bed cover. Dan di sini saya tekaninnya tekniknya jahit tangan, jadi kilotnya juga tangan lebih bagus, lebih lama, sehingga harganya menjadi agak tinggi dibanding dengan produk massa. Hasil karya milik Eka Putri ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp3 juta. Tak hanya sarung bantal, lewat kelihayan jari Eka, ia mampu menghasilkan mulai dari tempat jarum hingga selimut tebal.
Tertarik ingin memiliki kemampuan teknik jahit tangan ini? Di toko milik Eka yang berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat ini membuka kelas jahit quilting. Tak sedikit peminatnya. Alasannya dengan teknik yang sederhana ini dapat menghasilkan beragam karya. Pada dasarnya saya suka craft. Kebetulan saya udah bisa sulam, terus batik saya juga udah belajar. Nah, sekarang mulai tertarik pada perca. Cukup membayar Rp900.000 untuk paket dasar, peserta akan diajarkan teknik dasar jahit ini dalam 6 kali pertemuan. Ide kreatif berpadu dengan keterampilan menghasilkan karya yang memiliki nilai jual. Ayu Wardani, Tamagi Malaya melaporkan untuk NET.